Dan pagi Ibu, mari Ibu silakan. Terima kasih Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan, kabar baik. Ibu tadi datang dengan siapa Ibu? Sendiri saja Ibu. Mungkin ada yang bisa saya bantu ya? Ya Ibu, hari ini saya mau periksa IFA Ibu. Oh baik Ibu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan Ibu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pemeriksaan IFA ini Ibu tujuannya untuk mendeteksi dini kanker rahim. Dan syarat-syaratnya itu Ibu, yang pertama itu Ibu sudah pernah melakukan hubungan seksual, kemudian tidak sedang haid, tidak sedang hamil, dan tidak melakukan hubungan seksual 1 hari terakhir. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah pernah melakukan hubungan seksual? Iya Ibu. Kapan melakukan hubungan seksual terakhirnya Ibu? 5 hari yang lalu Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu sedang haid? Tidak. Sedang hamil? Tidak juga Ibu. Baik, kalau begitu Ibu, karena Ibu sudah memenuhi semua persyaratannya, silakan Ibu pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Yang pertama sebentar, Ibu berbaring di tempat tidur dengan posisi kaki mengkangkang ya. Kemudian yang kedua, saya akan masukkan alat sebentar Ibu ke dalam vagina Ibu. Alat itu namanya spekulum. Nanti pada saat masukkan alat mungkin sedikit merasa sakit, tapi tidak berlangsung lama. Tetapi jika Ibu merasa sakit yang lebih, Ibu bisa beritahu saya. Apakah Ibu sudah kencing? Sudah Ibu. Baik, kalau begitu Ibu silakan berbaring di tempat tidur dengan melepaskan pakaian baba Ibu. Pakai celemek. Baik, selanjutnya saya akan melakukan kurva hygiene. Permisi ya Ibu. Setelah itu masukkan spekulum ke vagina Ibu. Ibu permisi ya Ibu ya, saya akan masukkan spekulumnya ke dalam vagina Ibu. Tarik nafas Ibu. Kemudian melakukan inspeksi apakah adanya pengeluaran cairan dan darah dari serviks Ibu. Nah, ini tidak ada pengeluaran cairan dan darah, dan SKK-nya tampak. Kemudian masukkan lidi kapas dengan menggunakan asam asetat. Permisi ya Ibu. Kemudian kita mengoles ke seluruh permukaan serviks. Kemudian diamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit kita melihat kembali apakah ada perubahan pada serviks. Nah, di sini tidak ada bercak putih, tidak ada perubahan. Kemudian lepaskan spekulumnya. Permisi ya Ibu. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Ibu silakan kembali pakaian bagian bawah Ibu
dan kembali ke posisi semula. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai dan hasilnya negatif. Kalau Ibu mau melakukan pemeriksaan IVA tes kembali, Ibu bisa datang 3-4 tahun lagi. Baik Ibu, terima kasih. Ya Ibu, sama-sama. Kemudian bereskan kembali semua peralatannya. Lalu lepaskan handscoon. Kemudian lepaskan celemek. Lalu mencuci tangan kembali dengan teknik 6 langkah. Selamat pagi Bu, mari Ibu silakan duduk. Terima kasih banyak Ibu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Bapak Ibu. Tadi Ibu datangnya dengan siapa ini? Dengan suami Ibu. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya Ibu, hari ini saya mau pemeriksaan pasien. Baik Ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Baik Ibu, tujuan pemasangan pasmir itu untuk mendeteksi dini pertumbuhan sel yang abnormal pada sel tersebut. Adapun syarat-syaratnya itu Ibu, yang pertama itu Ibu sudah pernah melakukan hubungan seksual, yang kedua Ibu sudah sedang tidak hamil, yang ketiga sedang tidak haid, kemudian Ibu tidak mengonsumsi obat antibiotik 2 hari terakhir, dan Ibu juga tidak menggunakan obat yang dimasukkan lewat jalan lahir. Memastikan persyaratannya, saya ingin tanyakan kepada Ibu, apakah Ibu sudah pernah melakukan hubungan seksual? Kapan terakhir Ibu melakukan hubungan seksual? 6 hari lalu Ibu. Ibu sedang hamil? Sedang haid? Tidak juga Ibu. Ibu pernah mengonsumsi obat antibiotik 2 hari terakhir? Tidak Ibu. Pernah masukkan obat lewat jalan lahir? Tidak juga Ibu. Baik, kalau begitu Ibu, karena Ibu sudah memenuhi semua persyaratannya, Ibu bisa melakukan pemeriksaan pap smear. Dan apakah Ibu sudah kencing? Belum Ibu. Sekarang Ibu silakan ke kamar mandi, pergi BAK, buang air kecil. Setelah itu sebentar Ibu baring di tempat tidur ya Ibu ya. Iya Ibu. Terus Ibu. Iya Ibu. Sambil menunggu Ibu dari kamar mandi, saya akan mempersiapkan alat yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada spekulum, yang kedua ada handscoon, ada yang ketiga celemek, bengkok, kapas cebok, kom kecil, kemudian ada alkohol spray, ada spatula rie, kemudian ada objek glass, ada sitoglas. Selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. Sudah pernah melakukan hubungan seksual, tidak sedang kehamilan, tidak sedang hamil. Tadi dong. Ini maksud ini. Setelah mencuci tangan, pakai APD. Kemudian pakai handscoon. Kemudian
persilakan Ibu untuk berbaring di tempat tidur. Ibu sudah kencing? Sudah. Baik, kalau begitu Ibu silakan berbaring di tempat tidur dengan pakaian bagian bawahnya dilepas ya Ibu ya. Iya, Ibu. Mari Ibu dengan posisi kaki mengkangkang ya Ibu ya. Iya, Ibu. Mohon izin pada Ibu. Permisi ya Ibu. Kemudian setelah itu masukkan spekulum ke apa Ibu ya? Permisi ya Ibu, saya akan masukkan spekulumnya. Tarik nafas Ibu ya. Kemudian menginspeksi apakah ada pengeluaran darah dan cairan atau tidak. Nah, ini tidak ada pengeluaran darah dan cairan. Kemudian SKK-nya tampak. Kemudian setelah itu pengambilan sampel pertama dengan menggunakan spatula aire diputar dengan sudut 360 derajat. Kemudian oleskan di objek gelas. Kemudian pengambilan sampel yang kedua dilakukan pada endocervix. Diputar dengan sudut 360 derajat. Kemudian oleskan di kaca yang di objek gelas. Kemudian letakkan kembali di. Kemudian setelah itu difiksasi menggunakan alkohol spray. Dengan jarak 20 sampai 25 cm. Kemudian diamkan hingga kering. Kita lepaskan spekulum dari vagina Ibu, spekulum. Permisi ya Ibu. Kemudian label pada sampel. Kemudian antarkan ke lab bersamaan dengan formulir Ibu. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Silakan duduk dan pakai kembali pakaian bagian bawah Ibu. Kemudian membereskan kembali semua peralatannya. Kemudian lepaskan handscoon. Lepaskan selembar. Lalu mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai dan hasilnya akan dikeluarkan setelah 5-7 hari ke depan. Dan hasilnya nanti Ibu akan diberitahukan oleh dokter sendiri. Kalau hasilnya sudah keluar nanti Ibu, kami akan beritahu Ibu melalui via WA atau telepon. Kalau Ibu mau periksa kembali pap smear, Ibu bisa datang 3 tahun sampai 5 tahun lagi.